Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal dari program linier. Oke, langsung aja ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai minimum fungsi objektif atau fungsi tujuan dari fx, y, f dalam kurung x, y sama dengan 8x ditambah y dengan fungsi kendala 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 2, dan y lebih besar sama dengan 3. Oke. Pada pembahasan sebelumnya, kita tahu ketika kita akan menyelesaikan permasalahan program linear, itu ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama membuat model matematika, yang kedua menggambar grafik dan menentukan himpunan penyelesaian, kemudian menentukan titik pojok daerah penyelesaian, dan yang terakhir menentukan nilai, ini bisa maksimum ataupun minimum, dengan substitusikan titik pojok pada fungsi tujuan. Nah, dari permasalahan yang ada, ini telah kita ketahui model matematikanya, yaitu fungsi tujuannya adalah 8x ditambah y dan fungsi kendalanya adalah 3x plus 2y lebih besar sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 2, dan y lebih besar sama dengan 3. Jadi langkah pertama sudah ada, sehingga kita tinggal melanjutkan langkah yang berikutnya, yaitu menggambar grafik dan menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kita gambar grafiknya. Oke, fungsi kendalanya adalah 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 2, dan y lebih besar sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya dulu. Nah, cara menggambarnya gampang. Ketika kita mau mencari titik yang memotong sumbu x, maka kita tutup 2y-nya, sehingga diperoleh 3x sama dengan 24, maka x-nya adalah 24 dibagi 3, yaitu 8. Oke, berarti titik yang memotongnya ada di titik 8, di angka 8. Kemudian, yang memotong sumbu y, maka yang ditutup adalah yang ada variabel x-nya, maka diperoleh 24 dibagi 2, yaitu 12. Nah, dari dua titik ini, sekarang kita tarik, diperoleh garisnya adalah ini. Ini adalah garis 3x ditambah 2y sama dengan 24. Mana daerah yang memenuhi? Daerah yang memenuhi karena dia lebih dari 24, maka daerah yang memenuhi adalah yang di atas garis ini. Sehingga yang bawah ini tidak memenuhi. Karena yang ini yang bawah tidak memenuhi, maka ini saya tutup daerahnya. Jadi yang bersih ini adalah yang ini. Oke, kita lanjutkan. X lebih besar sama dengan 2. Maka ini adalah garis yang memotong sumbu X di sama dengan 2. Oke, kita tinggal bikin garis lurusnya, yaitu seperti ini. Karena lebih dari 2, maka yang memenuhi adalah yang sebelah kanan. Oke, maka sebelah kiri kita tutup. Oke, kemudian Y lebih besar sama dengan 3. Oke, yang lebih besar sama dengan 3, maka ada di titiknya Y sama dengan 3. Kita buat garis lurusnya. Lebih dari 3, maka adalah bagian atasnya. Maka yang bawah kita tutup. Di sini, maka kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang ini. Oke, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Mana titik pojoknya? Yaitu ada di sini. Ada di sini. Ini adalah titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, terus bagaimana mendapatkan titik ini? Oke, kita lihat untuk mendapatkan titik pojok yang ini adalah titik pojok ini adalah perpotongan dari garis X sama dengan 2 dan garis 3X plus 2Y sama dengan 24. Maka substitusikan X sama dengan 2 ke garis 3X plus 2Y sama dengan 24, maka akan diperoleh titiknya. Oke, X-nya kita ganti 2, maka dapatnya 6 plus 2Y sama dengan 24. 6-nya pindah, maka 2Y sama dengan 24 dikurang 6, jadinya 18. Kemudian, Y sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. Maka titik ini adalah X-nya 2, Y-nya 9, maka 2,9. Kemudian
Untuk titik yang ini adalah titik potong antara garis Y sama dengan 3 dan garis 3X plus 2Y sama dengan 24. Maka Y sama dengan 3, kita substitusikan ke 3X plus 2Y sama dengan 24. Maka diperoleh 3X ditambah 6 sama dengan 24. Oke, maka 3X sama dengan 24 dikurang 6, 18. Maka X sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6. Sehingga X-nya 6, Y-nya 3. Maka titik ini adalah 6,3. Nah, setelah diperoleh titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilainya. Nah, di sini kebetulan yang ditanya adalah nilai minimum. Sehingga titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya, yaitu fx, y sama dengan 8x plus y. Kita substitusikan dulu untuk yang titik 2,9. Maka diperoleh 8 dikali 2 ditambah 9. 8 kali 2 adalah 16, ditambah 9 sama dengan 25. Kemudian titik selanjutnya adalah 6,3. Kita substitusikan X-nya ganti 6, maka 8 kali 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 48 ditambah 3 sama dengan 51. Jadi, dari dua nilai ini yang minimum adalah 25, maka kesimpulannya nilai minimum diperoleh 25. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh kedua. Tentukan nilai maksimum fungsi objektif tujuan yaitu f dalam kurung x, y sama dengan x plus 2y untuk x dan y pada daerah himpunan penyelesaian berikut. Oke, lihat di sini. Jadi, kita selalu mencari tahu nilai maksimum yang diperoleh dari nilai maksimum yang bisa kita peroleh dari daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini adalah yang berwarna pink. Ya, ini adalah daerahnya. Oke, kita bahas langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan program linier, yaitu adalah 4 langkah ini. Dari permasalahan atau dari contoh kedua ini, kita sudah tidak memerlukan lagi model matematikanya karena di sini sudah ada model matematikanya, yaitu untuk fungsi tujuannya, yaitu f dalam kurung x, y sama dengan x plus 2y. Meskipun fungsi tujuan fungsi kendalanya belum diketahui, tetapi dapat kita peroleh dari gambar atau grafik yang ada, sehingga kita tidak perlu lagi membuat model matematika. Kemudian menggambar grafik juga tidak, karena grafiknya juga sudah ada. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal menentukan titik pojok daerah penyelesaian. Nah, baru menentukan nilai dengan substitusi titik pojok pada fungsi tujuan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari gambar ini, dari grafik ini, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna pink. Nah, dari sini kita titik pojoknya peroleh adalah yang ini adalah titik 0,0. Kemudian yang ini adalah titik 4,0. Kemudian yang ini adalah titik 0,3. Nah, sementara yang ini adalah titik perpotongan antara garis G1, seandainya saya misalkan ini adalah G1, dan garis G2. Lalu bagaimana untuk mendapatkan persamaan garis G1 dan persamaan garis G2? Oke, sebelumnya kita bahas dulu seperti ini. Kalian ingat bahwa seandainya saya memiliki ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini ada garis, misalnya ini adalah garis L. Garis L ini memotong sumbu X ada di A dan memotong sumbu Y ada di B. Oke,
maka persamaan garisnya bisa kita peroleh dengan cara itu BX plus AY sama dengan B kali A. Menerapkan konsep ini, maka persamaan garis G1 bisa kita peroleh seperti ini. Di garis G1 ini, memotong sumbu X itu ada di angka 9, dan memotong sumbu Y ada di angka 3. Maka persamaan garisnya adalah 3X ditambah 9Y sama dengan 3 kali 9 itu adalah 27. Kita sederhanakan dibagi menjadi 3 semua, yaitu 3-nya jadi 1, 9 bagi 3, 3, dan 27 dibagi 3 adalah 9. Oke, untuk garis G2, dia memotong sumbu X di angka 4 dan memotong sumbu Y ada di angka 8. Maka persamaan garisnya adalah 8X ditambah 4Y sama dengan 8 kali 4 itu 32, dan kita sederhanakan menjadi semuanya dibagi 4, maka 2X ditambah Y sama dengan 8. Oke, dari dua persamaan ini kita eliminasi, maka kita samakan dulu, kita akan hilangkan yaitu X-nya, maka X yang persamaan atas kita kali 2, persamaan bawah kali 1. Oke, di atas maka menjadi 2X plus 6Y sama dengan 18, sementara yang bawah tetap sama, dikurang. Oke, maka ini 2X habis dengan 2X, 6Y dikurang Y jadinya 5Y sama dengan 10. Maka Y-nya adalah 10 bagi 5 sama dengan 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita substitusikan Y sama dengan 2-nya, dan di sini saya akan substitusikannya ke persamaan 2 aja. Karena ini yang lebih mudah, maka kita ganti Y-nya dengan 2, maka diperoleh 2X plus 2 sama dengan 8, 2X sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6, maka X-nya adalah 6 bagi 2, yaitu 3. Maka titik potong untuk titik ini yaitu 3,2. Oke, setelah dapat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya, kita langsung ke langkah selanjutnya, itu menentukan nilai. Tadi yang ditanya atau yang diminta adalah nilai maksimum fungsi objektif, yaitu f x, y sama dengan x plus 2y. Kita substitusikan untuk yang 0,0. Oke, 0,0 kita substitusikan, hasilnya adalah 0. Kemudian titik 4,0, maka x-nya ganti 4, y-nya ganti 0, maka hasilnya adalah 4. Kemudian 0,3, maka x-nya kita ganti 0, dan y-nya kita ganti 3, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian titik yang terakhir yaitu 3,2, yaitu maka x-nya adalah 3, y-nya adalah 2 kali 2, 4. Maka hasilnya adalah 7. Mana nilai yang paling besar? Yaitu adalah 7, sehingga nilai maksimumnya adalah 7. Baiklah, demikian beberapa contoh dari permasalahan-permasalahan dalam program linier. Semoga bermanfaat. Terima kasih.